Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Tiongkok belum lama ini menjadi babak baru bagi hubungan bilateral kedua negara. Peristiwa ini akan menjadi topik utama yang akan kami hadirkan pada edisi kali ini. Seperti biasa, bersama saya Andy Chiu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Pemilihan Tiongkok sebagai tujuan pertama dari dua kunjungan setelah terpilih dan resmi dilantik telah menggarisbawahi bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto memprioritaskan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping selama melakukan pembicaraan dengan Prabowo pada hari Sabtu 9 November 2024 di Beijing. Xi mengenang perjalanan terakhir Prabowo ke Tiongkok sebagai Presiden terpilih Indonesia dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2024 lalu. Ia mengatakan bahwa memilih kembali Tiongkok untuk kunjungan kenegaraan pertamanya sebagai kepala negara resmi menunjukkan betapa Prabowo menghargai hubungan Tiongkok-Indonesia. 很高兴再次同普拉博总统见面。 你在今年3月当选总统后，第一时间首访中国。正式就职后不久，又首先对中国进行国事访问，实现了我们的北京之约，体现了你对发展中印尼关系的重视，也展现了两国关系的 高水平和战略性，相信在你和新一届政府有力领导下，印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就，在国际和地区舞台上 发挥重要作用，朝着黄金印尼2045目标迈进。 Di sisi lain, Prabowo berterima kasih kepada Xi atas penerimaannya dan menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Your Excellency, I am very grateful you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia consider China not only as a great power, but as a great civilization. Our cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Selain bertemu dengan Xi Jinping, Prabowo juga menghadiri forum bisnis yang digelar pada hari Minggu 10 November 2024 di Beijing, ibu kota Tiongkok. Ia menekankan pentingnya persahabatan Indonesia dengan Tiongkok dan mendorong kerjasama masa depan antara kedua negara di forum tersebut. Berbicara pada acara tersebut, Presiden Prabowo menyambut baik perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia dan menyoroti perlunya kerjasama berkelanjutan antara Indonesia, Asia Tenggara, dan Tiongkok untuk mendapatkan kembali posisi terdepannya di kancah global. In Indonesia and Southeast Asia, we feel that we want to be continuously working together in collaboration and in synergy with the rise of China back to its great position in the world. Therefore, the strong participation of Chinese entrepreneurs in Indonesia, I think, is very important. Prabowo juga mencatat bahwa kedua belah pihak secara konsisten memahami dan mendukung satu sama lain dan menekankan bahwa saling pengertian sangat penting bagi kesejahteraan di dunia saat ini.
Selain itu, forum bisnis ini juga menjadi tempat penandatanganan dan peresmian kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Perwakilan dunia usaha dari kedua negara menandatangani perjanjian yang mencakup energi hijau, ekonomi digital, rantai pasokan, bioteknologi, dan manufaktur. Acara ini pun turut memicu semangat komunikasi antara para pemimpin bisnis dari kedua negara. Alhasil, perjanjian senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 157 triliun rupiah telah ditandatangani, menandai kemajuan signifikan dalam inisiatif pembangunan bersama di berbagai sektor seperti ekonomi biru, pemeliharaan air, mineral, dan sektor lainnya. Only cooperation, that's my belief. Only cooperation, only collaboration can bring understanding. Only understanding can bring peace. Only peace can bring prosperity. Let us work for collaboration. Let's work for understanding. Let us work for peace. Let us work for prosperity for all the people. Profesor Xu Liping selaku peneliti Institut Asia Pasifik dan Strategi Global Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengatakan bahwa kerjasama ekonomi merupakan prioritas utama dari hasil kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Menurutnya, kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto belum lama ini ke Tiongkok bertujuan untuk merealisasikan Indonesia Emas 2045 dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Xu mengatakan hal tersebut saat melakukan wawancara daring dengan Barata Online pada hari Senin 11 November 2024. Kalau yang mau merealisasi target yang tersebut, saya rasanya kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dengan Tiongkok itu paling penting. Karena setahu saya sekarang investasi dari Tiongkok, pihak Tiongkok ke Indonesia sangat banyak. 3 minggu yang lalu saya baru melakukan survei ke Indonesia. Saya benar-benar merasakan itu banyak itu perusahaan-perusahaan dari Tiongkok itu sekarang sudah maksudnya melakukan investasi secara besar-besar ke Tiongkok. Mereka sangat maksudnya mereka menganggap itu Indonesia sebagai itu tujuan investasi utama bagi mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan Prabowo Subianto ke Tiongkok telah menghasilkan banyak MOU atau Memorandum of Understanding dan perjanjian antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 157 triliun rupiah di berbagai bidang seperti investasi, perikanan, energi terbarukan, dan lain-lain. Saya rasanya tanam situ, baik Indonesia maupun Tiongkok, bisa mendapat itu banyak manfaat dari investasi yang tersebut. Ya, karena dalam bidang yang tersebut perusahaan-perusahaan dari pihak Tiongkok mempunyai keunggulan, misalnya teknologi, keunggulan teknologi dan mungkin ada yang banyak dananya. Dalam transformasi yang luar biasa, hamparan tanah tandus di tepi gurun Taklamakan di daerah otonomi Uighur Xinjiang di barat laut Tiongkok telah berubah menjadi hijau dan semarak berkat upaya anti penggurunan yang tak henti-hentinya oleh pemerintah Tiongkok. Kabupaten Luopu, salah satu medan perang utama untuk mencegah penggurunan, pernah mengalami angin kencang dan badai pasir selama lebih dari 5 bulan setiap musim semi dan panas karena kurangnya tutupan vegetasi. Keadaan mulai berubah 6 bulan lalu ketika proyek fotovoltaik yang terletak di perbatasan antara gurun dan sebuah desa di Tiongkok diluncurkan. Proyek ini dilengkapi panel surya besar yang dapat menghasilkan listrik dan bertindak sebagai penahan angin dari logam. Panel tersebut mampu mengurangi kecepatan angin yang pada gilirannya mengurangi jumlah pasir yang tertiup ke desa-desa dan kota-kota di dekatnya. Selain itu, proyek ini secara khusus memperkenalkan budidaya pertanian untuk menstabilkan pasir, memperbaiki pasir di permukaan dengan akar tanaman untuk mengatasi masalah pergerakan pasir.
Teknisi pertanian Tiongkok menghitung secara komprehensif konsumsi air tanaman dan nilai ekonomis hasil persatuan luas dan mengidentifikasi alfalfa sebagai tanaman yang paling cocok untuk ditanam, yang juga dapat berfungsi sebagai pakan ternak sapi dan domba. Panel fotovoltaik pada saat yang sama akan memberikan naungan bagi tanaman untuk mengurangi penguapan air. Pendekatan yang dirancang dengan cermat ini menawarkan solusi 3 dalam 1 untuk tantangan pembangkit listrik, pengendalian air, dan pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Delegasi media dari negara-negara anggota ASEAN mengunjungi Kabupaten Yangshuo di daerah otonomi Guangxi Zhuang di Tiongkok Selatan pada hari Sabtu 9 November 2024 untuk mempelajari bagaimana wilayah tersebut secara efektif melindungi lingkungan setempat sambil mengembangkan industri budaya dan pariwisatanya serta mempromosikan revitalisasi pedesaan. Tur Mitra Media ASEAN China Up Close Guangxi merupakan kegiatan penting dari Pekan Kerjasama Mitra Media ASEAN 2024 yang dimulai pada hari Jumat 8 November 2024. Kegiatan ini melibatkan jurnalis dari outlet media arus utama dari 7 negara ASEAN yang bekerja sama dengan China Media Group dan reporter media lokal untuk melakukan pelaporan mendalam tentang pembangunan berkualitas tinggi di Guangxi dan menceritakan kisah-kisah modernisasi Tiongkok kepada dunia. Sebagai bagian dari kunjungan mereka, para pekerja media tersebut mengikuti tur pesiar di Sungai Lijiang yang berfungsi sebagai sumber daya ekologi dan ekonomi yang vital bagi wilayah tersebut. Bentang alam karsnya yang menakjubkan telah menjadi situs warisan dunia UNESCO dan simbol keindahan alam di Tiongkok yang menarik wisatawan dan peneliti. เป็นตัวอย่างได้ดีนะครับเทคโนโลยีของจีนที่สามารถที่จะมาดูแลเรื่องการบำบัดน้ำหรือทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นเท่าที่เห็นเนี่ยน้ำใสมากมองได้ลึกลงไปถึงข้างล่างเลยไทยเองอาจจะยังไม่ค่อยมีความใสสะอาดทางด้านนี้แต่ว่านวัตกรรมที่เห็นในการทำของจีนในการพัฒนาปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือน้ำเนี่ยครับมันทำให้เห็นว่าเราเองอยากที่จะมาร่วมมือทางไทยนะครับทางรัฐบาลหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ของไทยนะครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้หรือหยิบหรือมีส่วนช่วยจากประเทศจีนนะครับเพื่อไปพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่เห็นเทคโนโลยีในการใช้กล้องในการใช้โดรนเพื่อที่จะทำให้ปกป้องแม่น้ำหรือทำให้มันสะอาดใสขึ้น Selain wisata pesiar, delegasi media juga menikmati pemandangan landscape dari udara. Di Yangshuo, pemerintah setempat secara aktif mengeksplorasi wisata dataran rendah, menawarkan pengalaman helikopter, balon udara, dan para layang yang memanfaatkan sumber daya pariwisata yang melimpah di daerah tersebut. Pada sore harinya, delegasi itu mengunjungi perkebunan kumquat untuk merasakan langsung memetik buah dan mempelajari perkembangan industri kumquat di Yangshuo. Mereka juga menjelajahi wisma tamu setempat untuk memahami bagaimana ekonomi wisma tamu menjadi penggerak baru bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Kawasan ini memang terkenal dengan alam semula jadinya, dinikmati. Mungkin kita tengok kat bawah saja. Dan sekarang dengan paragliding dan hot air balloon ni, pengunjung-pengunjung dapat menikmati keindahan Yangshuo ini di altitude yang berbeza, tentunya pengalaman berbeza dan ia juga menjana pendapatan ekonomi kepada penduduk setempat juga. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu, sampai jumpa.